Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah sediakan, Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang paling agung, yang paling mulia adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini, yang senantiasa alhamdulillah sampai detik malam ini kita masih diberi petunjuk dan lurus dalam menjalani kehidupan ini. Karena orang yang dia tidak mendapatkan atau tidak memaui petunjuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan rugi di dunia apalagi di akhiratnya. Niscaya kita semuanya bisa melihat, bisa memperhatikan, sebagian orang ada yang amalannya baik, menyenangkan, sebagian yang lain dan bahkan kebanyakan sikap perbuatan mereka itu tidak bisa kita mengikuti dengan akal sehat kita. Ora tekan, kata orang Jawa, kok cara uripe kaya ngono iku ora tekan. Tidak bisa membayangkan. Wong ngerti barang elek, barang haram, sesuatu yang dilarang yang menyebabkan Allah murka, kok iya sik dilakoni. Kadang-kadang orang yang menggunakan akal sehatnya tidak bisa mencerna perbuatan orang-orang yang seperti itu. Nah, kita yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi kenikmatan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan, ikhlas karena Allah. Apapun kesulitan, kata orang, istilah manusianya, apapun kendala hidupnya, istilah kita seperti itu, ya, maka Allah akan memberikan jalan dan solusinya, entah kelonggaran, itu nggih, kesabaran, itu bisa jadi solusi, ya, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman, dan hanya mereka yang beriman yang bisa merasakan itu, bahwa itu adalah nikmat, bahwa itu adalah makhraj atau solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ditambah lagi, barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa, Pak? Bu, hadirin rahimakumullah. Tawakal itu menyerahkan, pasrah bulat-bulat, mengembalikan semua urusannya, apapun wujudnya, dari yang mulai kecil sampai yang paling besar. Mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa setiap urusan itu hasil akhirnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwasanya kita sebagai manusia ini hanya bisa berikhtiar.
berdoa. Tidak lebih dari itu. Tidak bisa kita memberikan jaminan bahwa tatkala kita melakukan satu amalan, katakanlah sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau cari kerja mungkin berangkat pagi meruput, kabeh sik turu kono wis mangkat dhisik, berangkat duluan, pulang paling akhir, paling malam. Ya, harapannya, ekspektasinya dengan berangkat meruput, berangkat pagi-pagi, pulang malam-malam, harapannya dapat rezeki paling banyak. Harapannya seperti itu, angen-angennya seperti itu. Tapi itu pun tidak bisa menjamin. Gitu loh. Harapannya lulus dengan nilai yang paling baik, paling utama, paling istimewa, sehingga mungkin dapat biaya siswa. S1 lulus, S2 lulus, S3 lulus. Harapannya kalau dapat pekerjaan gajinya tinggi. Dan belum tentu seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa usaha manusia, usaha kita yang sudah maksimal pun tidak bisa menjadi jaminan bahwa dia pasti berhasil sesuai dengan harapan dan keinginannya. Nah, itu menunjukkan kelemahan, dan itu menunjukkan seharusnya kita ini berharap mengembalikan semua urusan yang sudah kita lakukan dengan ikhtiar ini dan doa ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan Allah itu maha kuasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimakumullah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan untuk pembuka sebelum kita melanjutkan ke bab ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab tentang mimpi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mimpi. Kemarin sudah kita kaji bersama hadis pertama dari bab itu, yakni dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian hadis nomor 2 yang berbunyi wa anhu, dan darinya Abu Hurairah. Darinya di situ yang dimaksud di situ dari sahabat Abu Hurairah. Maksudnya dari sahabat Abu Hurairah juga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza apabila iqtaroba, telah dekat az-zamanu, zaman, waktu, masa atau era, lam takat ru'yal mu'min takdzibu, apabila mendekati suatu zaman yang hampir ru'yal mukmin, mimpi orang beriman itu takdzib, dusta. Hampir tidak dikatakan sebagai dusta. Wa ru'yal mukmini, dan mimpinya atau ru'yahnya orang yang beriman itu juz'un, sebagian, satu bagian, min dari sittati wa arba'ina, sittati itu 6, wa arba'ina itu 40, maksudnya 46. Juz'un satu bagian, min dari 46 juz'an bagian, minan nubuwati dari kenabian. Muttafaqun alaihi. Kesahihan, keabsahan, kevalitan hadis ini disepakati oleh ulama hadis, benar adanya. Selain itu, istilah muttafaqun alaih artinya hadis yang berbunyi seperti ini itu dapat kita cari, dapat kita lihat lagi, rujuk lagi ke kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain dikatakan wa asdaqukum wa asdaqukum, dan paling benarnya dari kalian ru'yah itu mimpi, asdaqukum hadisan,
paling benarnya kalian hadisan, omongan atau pembicaraan. Muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Mimpinya orang beriman itu merupakan 1/46 dari kenabian. Kebenarannya itu 1/46 dari kenabian. Loh, apa cirinya? Mimpinya orang yang mukmin, yang soleh itu gampangnya, mudahnya begini. Orang itu kalau benar-benar bertakwa kepada Allah, itu yang dilihat yang baik-baik, yang dilakukan yang baik-baik, gitu ya. Yang dipelajari yang baik-baik, serba baik semuanya, membiasakan diri yang baik-baik sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kalau kebiasaan seseorang itu baik, bicaranya baik, yang dilihat baik, sikap dan perbuatannya baik, gitu ya, itu kemungkinan besar mimpinya juga akan jadi kenyataan. Tapi proporsinya itu 1/46. Gampangnya 46 sekian dari kebenaran nubuwah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kebenarannya itu 46 banding dari 1/4 tadi, 1/46 tadi. Kalau misalnya, ini cuma sebagian loh, 1 bagian dari 40 kebenaran mimpi para nabi dan rasul. Artinya di situ ada benernya. Kalau orang beriman, orang baik-baik, khalilullah, kekasihnya Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, apa yang dia alami dalam mimpinya itu 1 bagian kebenaran dari 46 kebenaran yang diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul. Makanya tidak heran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimakumullah, kita diberi isyarat dengan hadis ini. Hati-hati dengan mimpinya orang yang baik, karena itu pasti ada kebenarannya. Aku kok mimpi kue ngene tole. Sing mimpi sopo ini? Nah, nek sing mimpi uga wong umum, wong awam atau wong biasa-biasa, wah, ini mungkin tidak ada artinya atau jauh dari kebenaran yang akan terjadi. Tapi kalau mimpinya itu mimpinya orang beriman, hatinya bersih, orang baik-baik, jaga diri, itu kebenarannya ada. Subhanahu wa ta'ala memberitahukan, menjelaskan lewat Nabi Muhammad SAW. Tatkala zaman ini sudah dekat, zaman sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW, dari zaman kenabian, maka hampir mimpinya orang beriman itu terjadi. Bukan dusta, bukan ngoyoworo kata orang Jawa, istilahnya seperti itu. Tapi itu akan terjadi. Muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kalau mimpinya Nabi itu 100% benar? Anggap 100% benar. Kalau mimpinya orang beriman itu 1/100 kebenaran. Ada benarnya. Ini yang diisyaratkan oleh hadis ini. Artinya apa? Ghalibnya pada umumnya kalau mimpinya orang yang baik-baik itu akan terjadi. Fakta akan berbicara seperti itu. Umumnya meskipun segala sesuatunya tentu atas izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ngerti apa yang akan terjadi tenan umpora. Tetapi kalau mimpinya orang-orang umum itu biasanya diibaratkan wis mimpi ki bunga tidur. Napa gur? Napa tambah-tambahan turu. Renek maknane. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Apa ngono iki raja. Mimpine jenengan itu mimpi yang renek maknane, renek takwilane. Tapi ketika mimpi itu dibawakan, diceritakan, dikembalikan, diserahkan, ditanyakan kepada orang yang faqih, orang yang alim, seorang Nabi Allah yang namanya Yusuf alaihissalam,
Maka Nabi Yusuf punya ilmu, diajari oleh Allah. Oh, nek mimpi ngono kuwi akan terjadi seperti ini raja. Dan terjadi betul seperti yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dari situ kita hati-hati. Kalau kita mimpinya itu mimpi yang baik, kita kok seneng. Aku mambengi kok mimpi, ngimpi kok nyenengke ya. Ketemu wong si apik-apik, ketemu koncoku saiki dadi wong alim, masyaallah. Gitu loh. Ketemu anakku wis gawe pejian, masyaallah, kok aku krungu anakku ngaji ning suarane apik. Itu kan mimpi yang menyenangkan. Boleh diceritakan. Gitu loh. Itu bukan bunga tidur. Kalau mimpinya orang baik-baik, itu akan jadi pertanda baik bagi dia. Kabar baik bagi dia. Seneng ke? Masya Allah, seneng, Masya Allah. Kok ngerti murid-muridnya, kok kumpul-kumpul, Masya Allah. Ini beda Bapak Ibu. Mimpinya orang baik dengan mimpinya orang umum itu beda. Ini yang diisyaratkan oleh hadis ini, salah satunya seperti itu. Orang yang kalau mimpinya itu baik, omongannya baik. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. La ya'ti khairun illa bi khairun. Dalam riwayat yang ini kan dikatakan seperti itu. La al-haya'u minal iman. Wal haya'u la ya'ti illa bi khair. Seseorang yang punya rasa malu untuk berbuat maksiat, ya, yang lebih tinggi lagi tingkatannya, tidak sampai kepada maksiat. Maaf, yang tingkatannya lebih tinggi, jaluk ngoten mawon. Jaluk minta aja. Malu. Waduh, mosok ya aku jaluk neng wong liya, tak jaluk neng Allah Taala. Saya tak minta Allah. Padahal minta dia butuh, boleh itu. Butuh, dia ndak punya, dia punya hak untuk minta tolong atau minta saya lapar, sehari belum makan. Dia punya hak. Gitu saja kalau dia malu. Hendaklah saya malu, saya tak minta kepada Allah Ta'ala. Tingkatannya lebih tinggi. Tidaklah satu sifat rasa malu dari perbuatan maksiat kecuali akan mendatangkan kebaikan. Malu untuk minta-minta, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat durhaka, malu untuk menyelisih aturan-aturan Allah. Tidaklah rasa malu itu kecuali akan mendatangkan kebaikan, dia akan jadi orang baik. Di riwayat yang lain dikatakan, al-hayatu la ya'ti illa bi khair. Kebaikan itu tidak datang kecuali dari orang yang malu dari berbuat maksiat. Jadi kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau mimpinya saja sudah menyenangkan, bagaimana dengan pembicaraannya, lisannya, Masya Allah. Itulah. Ini cirinya orang baik. Masya Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, jarang kita dapati di zaman yang saat ini seperti ini. Kata orang zaman sakniki. Sakniki. Ini kan sak toh. Nah, sakniki zaman saiki. Plesetannya orang-orang seperti itu. Zaman yang model kayak begini jarang sekali orang yang betul-betul menjaga dirinya. Bahkan banyak yang terperosot, tergelincir ke dalam perkara-perkara yang tidak baik. Wong sing perkara subhat, perkara yang samar saja, antara boleh dan tidak saja, subhat saja, mereka ora popo subhat kui. Masya Allah. Padahal waman waqa'a fis subhati waqa'a fil haram. Kalau ada orang menerjang, melakukan perbuatan atau masuk dalam perkara subhat saja, dianggap sudah melakukan perbuatan yang haram, sudah terjatuh dalam perbuatan yang haram. Ini banyak saksinya. Saya juga pernah mendapati seperti itu. Tidak apa-apa, ini subhat. Subhat kan tidak haram toh. Nah, ini menunjukkan orangnya tidak paham. Contohnya begini Pak, kalau kurang jelas. Banyak di zaman sekarang ini memberikan persaksian atau testimoni. Ibaratnya memberikan komentar. Ada warung jualan makanan misalnya begitu. Minta tolong orang membayar. Siapa yang mau ngasih testimoni? Warung saya ini makanannya, masakannya enak. Gitu loh. Siapa? Saya mau bayar berapa? Boleh. Satu kelompok
100 orang katakan seperti itu, diberi tawaran, mau ndak ngasih testimoni? Per orang bayarannya sekian. Wong 100 sekian, saya mau bayar. Tolong warung saya ini, ya, toko online saya ini diberi testimoni, persaksian bahwa masakan-masakan di toko saya itu enak. Padahal yang memberikan persaksian atau testimoni, istilahnya zaman sekarang, itu belum pernah mencicipi sama sekali. Itu loh. Salah seorang dari mereka atau sebagian mereka menganggap tidak apa-apa, kita kan berniatan baik. Apa itu? Memberikan saksi, membantu saudara kita supaya toko online-nya laris. Mereka berpendapat seperti itu. Ben laris, kita kan niatannya baik, mau bantu. Kita tidak dusta, atau kita mau bantu, niatannya baik. Mereka tergelincir dengan pemahaman mereka, niatan baik, tapi mereka tidak pernah mencicipi dan mereka berani memberikan saksi, memberikan persaksian. Ini menurut mereka tidak apa-apa, yang penting niatannya baik, meskipun kita belum mencicipi. Loh, la haula wala quwata illa billah. Loh, wong ora tau ngicipi kok iso-iso ngekei persaksian enak iki sekondi, dari mana? Kalau itu tidak masuk kebohongan, lantas mau dikatakan apa? Mereka beralasan, yang penting kan niatannya baik, Thomas. Apa itu? Kita kan bantu supaya toko online, gitu ya, saudara kita ini laris, gitu loh. Kita kan tidak berbohong. Mereka tidak memahami itu, tidak menyadari bahwa mencicipi, memberikan persaksian meskipun mereka belum mencicipi itu merupakan persaksian bohong. Bohong itu apa toh? Bohong itu sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu kebohongan. Lawang jenengan durung tahu ngicipi kok iso-isoe wani ngomong enak iki lho. Sekondi. Nah, ini banyak yang keblinger, tergelincir dalam perkara-perkara yang seperti ini. Banyak terjadi, Pak. Saya juga salah satunya menyaksikan seperti ini. Saya ingatkan, Pak, Mas, itu tidak benar. Anda belum pernah mencicipi makanan itu, ya, belum pernah mencicipi. Kok Anda berani mengatakan, berani memberikan persaksian makanannya itu enak, masakan Jawanya enak, nek ketane enak tenan. Napa ketan duren apa duren ketan apa istilahnya, ketan susu napa? Kok iso ngerti-ngerti nih enak, wow rasanya masya Allah, tiada tanding, tiada banding. Tidak rugi, tidak mengecewakan. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan seperti itu padahal Anda belum pernah mencicipi? Apa itu tidak masuk dalam perbuatan bohong? Ucapan bohong dan persaksian bohong. Akhirnya sebagian mereka agak ragu, sebagian mereka jalan terus. Ini yang terjadi dan menunjukkan mereka tidak paham. Dan banyak kayak begini ini. Di zaman-zaman yang saat ini, ya, maka hampir tidak bisa dikatakan sebagai kedustaan. Artinya benar, mimpinya orang soleh itu mimpi baik. Kalau mimpinya baik, ucapannya akan jadi baik. Itu akan merembet terus. Gampangannya ngeten, perbandingannya lagi, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Innamal a'malu binniyati. Gitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Perbandingannya begini. Kalau seseorang itu sejak awal niatannya itu baik, niatannya baik loh, Mbak, sejak awal, maka yang akan dia temui, yang akan dia dapatkan yang baik-baik, Pak. Gitu. Kalau betul-betul niatannya baik, dia akan dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang buruk. Yang dia jumpai selama perjalanannya, selama langkahnya dari rumah menuju tempat tujuannya, kalau niatannya baik, yang dia dapatkan yang baik-baik, yang akan menyenangkan. Gitu. Kalau sejak awal hijrahnya, kepergiannya, perpindahannya dari rumah ke suatu tempat tujuan itu mencari ridho Allah, minimal dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dipertemukan dengan yang baik-baik. Sebaliknya,
Kalau sejak awal Pak nggih, seseorang itu kerjanya, aktivitasnya, gitu, nggih, berangkatnya dari rumah ke tempat tujuan itu tidak baik, sejak awal niatannya memang tidak baik, andai kata pun dia ditempatkan di lingkungan komunitas masyarakat, di tempat yang mungkin serba mewah, di hotel bintang 5, katakanlah seperti itu. Kalau sejak awal niatannya tidak baik, meskipun dia ditempatkan di hotel bintang 5, diaworke, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, solehah, dia pasti akan mencari pertemanan-pertemanan yang tidak baik. Dia akan cari tempat maaf yang tidak baik, meskipun fasilitas hotel 5 serba mewah. Dia akan turun, akan cari. Neng kene nek tempat sing maaf mesum-mesum enggak ya? Akan cari begitu. Itulah. Seperti satu kejadian yang diceritakan kepada saya. Ada seorang pergi ke Mekah. Perginya ke Mekah. Mekah itu kan tempat baik. Mekah loh ini. Setelah sesampainya di Mekah, dia jalan-jalan. Ditanya, yang dia cari apa? Yang dia cari tempat-tempat enek zina pora to. Enek wong tempat maaf mendem-deman pora, mabuk-mabukan to. Terus dia cerita terus, ala wong ning Mekah yo tempat judi yo enek, tempat mabuk yo enek, perempuan-perempuan ya zina, laki perempuan yo enek. Lah kowe golek ning Mekah, teko ning Mekah sing mbok goleki ya ngono, mestine kowe ketemu sing ngono. Jawab ae sing diberi tahu tadi. Yang satunya juga begitu. Yang satunya cerita pengalaman. Pergi ke luar negeri. Gampangane pergi, waktu itu dia mengatakan pergi ke Amerika. Nek perbandingannya Mekah karo Amerika, gambarannya pun benten tau nggih. Mekah nggone wong apik, nggone wong haji, tawaf, umroh, cari ilmu, ketemu masaye. Lah iki ning Mekah, ning Mekah tempat zina yo enek. Mabuk yo enek, mendem yo enek. Lah kowe teko rono sing mbok goleki sing ngono-ngono, sing mbok ulik sing ngono-ngono kuwi ya kowe mesti ketemu. Lah yang satunya lagi yang ke Amerika. Saya pergi ke Mekah, alhamdulillah saya ketemu orang baik-baik. Di sana ulama ya ada, masjid, masya Allah, komunitas muslim ya masya Allah. Loh, ini loh Pak, cara pandangnya. Niatannya itu akan menuntun seseorang itu kepada sesuatu tadi. Lah wong sing mbok goleki neng Mekah pun ya wong negara apik, katakan seperti nek sing mbok goleki elek kowe ya mesti ketemu elek. Kamu akan dipertemukan seperti itu. Meskipun kamu pergi ke Eropa atau ke luar negeri, katakanlah ke Amerika, kalau yang dicari itu hal-hal yang baik, ya akan ketemu hal-hal yang baik. Tidak akan memperhatikan yang tidak baik. Dia nyarinya yang baik kok. Sederhananya lagi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sebagai pembanding. Kalau kita pergi keluar, yang kita cari itu, saya lapar, saya pengennya itu cari pisang goreng. Niatannya sejak awal saya pengennya pisang goreng. Gampangannya nih ibu-ibu ngeten waktu mengandung itu istilahnya nyidam tau nggih. Punya sesuatu yang dia inginkan. Pokoknya aku nyidam pengen ngerasake pelem, sing pengen pelemin tapi pelemi tonggo sebelah. Dikei pelem liyane ndak akan mau. Yang lebih enak pun ndak akan mau, gitu Bu. Leres napa mboten Bu? Pokoknya aku nyidami pelemnya kudu pelemi tonggo sebelah. Nek ndak mau saya. Itu fakta, tidak terbantahkan. Lawang galai pelem. Ini contoh loh nggak? Sejak awal dia pengen pelem, nyidami pelemi tonggone sebelah. Dikei tonggone sing ngarep ndak mau. Saya maunya tonggo sebelah. Saya perginya kepengen nyari pisang goreng kok. Ditawari pisang molen. Ditawari pisang nopo nih kok misalnya piskok ya, pisang coklat dong ya, pisang coklat. Nggak mau, saya carinya pisang goreng gitu loh. Saya nggak cari yang lain. Itu loh kira-kira gambarannya. Ini lebih enak dari pisang goreng loh. Piskok loh, pisang coklat, pisang karamel gitu loh. Boten Pak, yang saya cari pisang goreng. Gitu. Itu kalau niatannya baik, niatannya sejak awal cari pisang goreng,
Cari di toko pertama, warung pertama enggak ketemu, dia nyari lagi, nanya-nanya. Kalau mau cari pisang goreng di mana Bu? Nggih, di mana Pak? Nggih. Oh, sebelah goleki, nganti ketemu. Nanti oleh pisang goreng lagi mulai baru pulang. Betul nggak kira-kira kayak gitu? Maka gambarannya seperti itu, Pak. Kalau sejak awal dia itu yang dilihat baik-baik, bacaannya baik-baik, amalannya yang baik-baik, gitu nggih. Insya Allah mimpinya juga jadi mimpi yang baik. Kan banyak tau orang mimpi kadang ngelindur. Sing diomongke waktu ngelindur itu sing elek-elek, maaf, ada yang miso. Itu nggih. Ada yang maaf demenan, senengan karo wong wadon yang bukan perempuan yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram, akhirnya terucap lewat lisannya waktu dia ngelindur. Lagi konang, loh Pak, tadi malam kok jenengan ngelindur? Kok sing disebut jenenge si fulana sapa kuwi? Ini loh, sampai terbawa ke dalam alam bawah sadar. Itu fakta. Kalau mimpinya yang dilihat yang buruk-buruk, mimpinya tidak akan jauh dari itu. Yang dilihat yang buruk-buruk, yang dialami yang buruk-buruk. Maka di sini tidak heran. Nek wong mukmin mimpi niki mimpi sing apik, mimpi yang menunjukkan kebenaran, karena memang orang betul-betul beriman dipilih oleh Allah. Dia tunjukkan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu hadis ini juga mengisyaratkan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimakumullah, marilah kita ini beramal yang baik dan membiasakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, cirinya, salah satu cirinya orang beriman, salah satu sifat orang beriman itu, dia pilih meneng, dia pilih diam. Tidak jadi ngomong yang tidak baik. Itu salah satu tanda baiknya orang tersebut yang mengaku beriman. Maaf, dari kita banyak yang kelewatan. Kadang mungkin yang ngomong ini juga kadang bisa jadi tergelincir dalam kurang menjaga omongan yang baik. Sama-sama diganggu syaitan. Yang ngomong ini ya manusia, yang mendengarkan juga manusia. Yang namanya manusia pasti diganggu syaitan, sampai akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah syaitan ini akan berhenti mengganggu kita. Kita tinggal menerima rapot amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Kita tinggal lihat catatan kita. Nah, muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Hadis berikutnya, wa anhu, dan darinya yang sama, yakni darinya sahabat Abu Hurairah, qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa yang ro'ani, dia itu melihatku, aku di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil manami, dalam mimpi. Maksudnya barang siapa yang mimpi ketemu aku, kata Nabi seperti itu. Fasayaroni, maka dia akan melihatku. Maksudnya melihatku, akan bertemu denganku fil yaqdoti, di alam yang sebenarnya. Maksudnya di akhirat nanti. Atau ka'annama, seolah-olah ro'ani, dia itu melihatku fil yaqdoti, dalam hal yang sebenarnya, dalam kehidupan, dalam alam nyata. La yatamassalu syaitanu bi, la, tidaklah yatamassalu, menyerupai asyaitanu, syaiton itu bi, dengan diriku. Muttafaqun alaihi, keterangannya seperti di atas. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimakumullah, ini loh, di jagat dunia ini ada yang mengatakan, dulu pernah terjadi heboh tau nggih, saya pernah mimpi bertemu Nabi, ngaku mengklaim dirinya mimpi bertemu Nabi. Wallahu a'lam, salah satu yang dia katakan, lah Nabi itu ciri-cirinya kayak apa? Nabi itu nganggo blangkon. Ya nyuwun ngapunten, Nabi kok nganggo blangkon?
Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Nabi itu nganggo blangkon. Gitulah. Maka ulama menerangkan mungkin tidak seseorang itu belum pernah ketemu Nabi, belum pernah melihat fotonya Nabi, belum pernah melihat jasad atau fisik Nabi secara zahirnya. Mungkin tidak bagi mereka yang mengaku beriman, tidak pernah ketemu Nabi, foto Nabi juga tidak pernah ada. Itu nggih. Tapi dia ngerti, paham, membaca hadis tentang sifat ciri-ciri fisiknya Nabi. Oh, Nabi itu rambutnya ikal agak lurus. Oh, Nabi itu posisinya begininya, posturnya begini, fisiknya begini. Ada semuanya dia pelajari di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat fisik Nabi. Oh, Nabi itu fisiknya begini, tangannya begini, kakinya begini, kalau berjalan begini. Dia paham betul, kira-kira ada gambarannya seperti itu. Gampangan ingatan Pak. Sepur itu, kalau sepur kereta zaman dulu, kereta zaman dulu itu kan umumnya warnanya hitam, toh nggih. Hitam, mengeluarkan asap, nggih, kebul-kebul, toh nggih, panjang. Nah, ini kira-kira sepur itu tuh panjang, warnanya hitam, mengeluarkan asap. Unine tutut, gejes. Ini kan gambarannya toh nggih. Sepur zaman demben. Oh, sepur yang ngono gitu. Oh, sekarang orangnya melihat dikasih ilustrasi kayak gitu itu sepur kuwi dawa enek rudone warnane hitam ngeluarkan asap suaranya tutut, gejes. Orang punya gambaran. Oh, sepur ngono kuwi. Lihat, oh enek transportasi, oh warnanya hitam, panjang, gitu. Loh, ngetok ke asap, suaranya yang tutut, gejes. Oh, berarti kayak gini sepur ini, gitu loh. Terus ini ada hadis riwayat yang menerangkan, oh Nabi itu masya Allah, matanya, jenis rambutnya, itu ya, warna kulitnya, wajahnya, senyumnya, tangannya, postur tubuhnya. Oh, Nabi itu kayak gitu itu. Kalau dia betul-betul paham dan mengerti ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan di dalam riwayat ataupun hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat fisik Nabi, meskipun dia belum pernah ketemu Nabi zaman kita saat ini, tapi dia paham. Oh, Nabi itu karakter sifatnya seperti itu, posturnya seperti itu. Ternyata dia mimpi, saya bertemu Nabi. Dia ditanya, Nabi itu rambutnya kayak apa? Oh, rambutnya begini. Oh, cocok karo yang diceritakan yang hadis. Nabi itu tingginya kira-kira berapa? Oh, tingginya itu kira-kira begini. Oh, kok ya podo karo hadis kuwi. Gampangannya, sederhananya, sesuatu yang dia sebutkan tentang ciri-ciri dan sifat Nabi itu mencocoki hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Nabi. Ada kemungkinan besar omongan orang ini bahwa dia ketemu Nabi itu benar adanya. Tetapi kalau meskipun, ya, ini tadi meskipun belum pernah ketemu Nabi ya, pertemuan Nabi, kalau begitu ya benar. Tetapi ada orang juga belum pernah bertemu Nabi, tidak ngerti ciri-ciri sifat karakter fisiknya Nabi, ngerti ngaku, aku mambengi tadi malam mimpi ketemu Nabi nganggo blangkon numpak Mercy. Lah ya diguyu to, Pak. Napa ndek mben pun wonten Mercy to? Hadis yang mana yang menerangkan kalau Nabi itu pakai blangkon? Artinya apa? Artinya meskipun seseorang itu, kata ulama ini kesimpulannya, pada akhirnya meskipun seseorang itu belum pernah berjumpa Nabi, belum pernah melihat fotonya Nabi, dia hidup berpuluh-puluh abad sesudah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kemungkinan dia bisa bertemu dan bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai berhenti di situ, Pak. Bu.
Mimpi ketemu Nabi kalau memang betul sesuai dengan hadis-hadis itu, dikatakan di hadis ini, dia nanti pasti ketemu Nabi di akhirat nanti. Itu loh. Ketemu yang bagaimana ini yang dimaksudkan Ustaz? Wallahu a'lam. Entah ketemu jejer kalau Nabi, ya, entah bertemu dalam jarak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan dia orang baik, dia akan masuk jannah, melbu swarga, Pak. Bu, tidak ada ceritanya orang ketemu Nabi di akhirat kok melbu neraka, ini tidak ada. Orang ketemu sing ditemoni Nabi jaminan masuk jannah, melbu swarga kok. Ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, kok ketemu Nabi di akhirat kok dia melbu neraka. Oh, tidak mungkin. Sampai-sampai dalam gambaran dan riwayat dalam hadis yang lain dikatakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku ini kedudukannya nanti orang yang menyantuni anak yatim, kafilul yatim, ngerawati, nanggung, ngerawat, ngurusi anak yatim itu, yang ngurusi nanti seperti ini, akan dekat dengan diriku seperti ini. Dua jari beliau itu beliau gambarkan, beliau isyaratkan pada para sahabat kayak gini. Artinya apa? Dekat dengan aku. Kalau dekat tok. Satu melbu neraka, Nabi melbu jannah itu enggak. Dia masuk jannah nanti, maksudnya begitu itu. Begitu juga dengan maksud dan pengertian hadis ini. Kalau orang itu baik-baik, benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar membaguskan keimanannya, menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga akan dijaga oleh Allah, dia akan diberi mimpi yang baik, dia akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kesimpulannya dia akan masuk jannah. Ngaten Pak, Bu, muslimin rahimakumullah. Nah, kalau yang dimimpikan, yang dilihat dalam mimpi yang tidak baik, nanti ada dan diceritakan dalam hadis-hadis sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bagaimana sikapnya, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kulolan panjenengan, mengajari para sahabat, mengajari umat beliau apa yang seharusnya dilakukan oleh orang beriman tatkala dia mimpi yang baik dan tatkala dia mimpi yang buruk. Nanti akan kita baca, akan kita kaji di pertemuan yang akan datang insyaallah. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai demikian. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.